Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan Al-Mulk ayat ke-13 sampai ke-17 hari ini. Di awalnya memang Allah mengatakan bahwa ada kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, yang tetap takut kepada Allah dalam kondisi Allah tidak terlihat, akan mendapatkan maghfirah dan juga mendapatkan pahala yang besar. Itu kabar gembira. Cuman setelahnya Allah mengatakan bahwa ada manusia yang dikasih kenikmatan luar biasa, tapi kalau bahasa kita tidak tahu diri, tidak mau beriman, tidak mau taat, tidak mau tunduk, tidak mau bersyukur, dan lain sebagainya. Menunjukkan bahwa kita ini kadang nggak sadar dengan apa yang Allah berikan, dan kita tidak tahu harus ngapain kalau Allah memberikan sesuatu, kenikmatan. Yang perlu kita tahu bahwa selama kita hidup di dunia, kenikmatan atau cobaan itu cuma sementara. Jadi kalau kita dikasih kenikmatan, jalankan kenikmatan itu untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita dikasih cobaan atau ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar, husnudzon kepada Allah, taubat kepada Allah, dan kita yakin bahwa cobaan ini cuman sementara. Jangan merasa aman, jangan menghilangkan kekhawatiran dari kenikmatan yang Allah berikan. Nikmat itu benar-benar menjadi nikmat kalau kita buat taat. Itu kuncinya. Nikmat itu benar-benar sebuah kenikmatan kalau kita arahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang tidak diarahkan kepada ketaatan, maka tidak bisa dibilang kenikmatan. Sekalipun nikmat versi manusia. Gitu. Jadi jangan merasa aman hanya karena dikasih nikmat. Bersyukur wajib. Tapi jangan terus, oh ya udah ini nikmat dari Allah, udah tenang aja. Enggak seperti itu. Karena kenikmatan tidak menjadi kenikmatan kalau tidak diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini terus muhasabah, harus terus muhasabah. Kapan kenikmatan itu turun? Kapan cobaan itu Allah berikan kepada kita? Bagaimana kondisi kita saat itu? Cenderung kepada ketaatankah? Cenderung kepada maksiatkah? Atau lalaikah? Dari situ nanti kita menilai, oh ternyata selama ini saya dikasih cobaan oleh Allah ketika saya dalam kondisi taat. Jangan kendorkan taatnya. Jangan justru ngambek kalau bahasa kita. Allah gimana sih? Saya sudah taat luar biasa, saya sudah berikhtiar sedemikian rupa. Kok masih terus dikasih seperti ini? Enggak seperti itu. Dalam kondisi seperti itu terus lakukan. Rasulullah saja. Kurang taat apa sih Rasulullah? Masih kok dikasih cobaan oleh Allah. Pergi ke Taif ditimpukin sama orang-orang Taif. Kurang taat apa lagi Rasulullah? Yang mana level taatnya sudah tidak bisa disamakan dengan kita. Masih taat. Jadi kalau kita merasa bahwa cobaan itu diberikan kepada kita dalam kondisi ketika kita sedang taat, jangan kendorkan ketaatan, jangan justru jadi ngambek ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dikasih kenikmatan dalam kondisi kita taat, alhamdulillah itu kenikmatan. Dengan syarat tetap taat ketika sudah dikasih kenikmatan. Bukan kok seakan-akan kita taat biar dapat nikmat. Kalau sudah dapat nikmat kita lupa taatnya. Enggak seperti itu. Ada satu hal yang mungkin sudah kita sering dengar, namanya istidraj. Kita ditinggikan supaya diturunkan. Kita dikasih kenikmatan, malah melalaikan. Jangan hindari yang seperti itu. Jadi di sini muhasabah diri terus-menerus. Bagaimana kondisi kita ketika kita dikasih kenikmatan atau cobaan, dan bagaimana kondisi kita setelah dikasih itu.
Apakah tetap taat kepada Allah ataukah justru menjadi lalai atau menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.